Halo, perkenalkan, nama saya Dinar Feni Manalu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis asuransi berdasarkan manfaat atau fungsi proteksinya. Teman-teman, tahukah asuransi yang kamu beli asuransi apa? Asuransi itu sebenarnya fungsinya ada banyak. Yang pasti, asuransi yang paling utama itu adalah bagian proteksinya. Jadi, pada saat kita membeli asuransi, kapan sih kita bisa menggunakan asuransi tersebut? Atau pada saat kapan asuransi tersebut berfungsi secara optimal? Berdasarkan fungsi, asuransi yang pertama adalah yang berfungsi untuk membayarkan tagihan rumah sakit pada saat kita rawat inap. Asuransi ini tentu sudah familiar, disebut dengan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan fungsinya pada saat seorang nasabah mengalami atau menderita sakit, kecelakaan, dan harus dirawat di rumah sakit, maka fungsi dari asuransi kesehatannya adalah membayarkan semua tagihan biaya rumah sakit, mulai dari kamar, dokter, biaya ronsen, CT scan, cek darah, dan semua diagnosa-diagnosa yang dibutuhkan di bagian radiologi, lalu termasuk obat-obatan dan biaya lain yang termasuk menjadi biaya rawat inap selama di rumah sakit. Jadi, mengapa kita harus punya asuransi kesehatan? Supaya pada saat kita butuh rawat inap, kita tidak perlu menghabiskan uang tabungan kita. Sebaiknya siapa sih yang harus membeli asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan wajib dibeli oleh semua orang, karena semua orang bisa sakit atau bisa saja kecelakaan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Setiap orang yang dirawat di rumah sakit harus bayar. Selama biaya rumah sakit belum gratis, maka Anda wajib punya asuransi kesehatan. Jenis asuransi yang kedua berdasarkan manfaat adalah asuransi santunan harian rawat inap. Asuransi santunan harian rawat inap ini adalah yang berfungsi untuk menggantikan kerugian pada saat kita sedang rawat inap di rumah sakit. Contoh, seorang karyawan dirawat inap di rumah sakit selama 5 hari. Nah, selama 5 hari, uang kehadiran atau uang transportasi atau uang makan dari kantor itu dipotong. Katakanlah dia dipotong sebesar 100.000 per hari. Nah, santunan harian rawat inap rumah sakit ini akan dibayarkan oleh asuransi pada saat nasabah sudah keluar dari rumah sakit, selesai rawat inap, maka ini akan di-reimburse. Besarnya bervariasi, ada yang mulai dari 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, ada yang 1 juta, bermacam-macam. Tergantung dari nasabah beli penggantian uang saku rawat inap seharinya berapa rupiah. Biasanya penggantian uang saku ini juga disertai dengan penggantian tindakan bedah. Jadi contohnya di Prudential, bila nasabah itu mengalami pembedahan tipe 1, pembedahan kecil ya biasanya ya, atau operasi kecil, nasabah akan digantikan sebesar 1 juta di luar dari santunan uang saku tadi. Untuk operasi tipe 2, 2 juta, untuk operasi tipe 3, 3 juta, untuk operasi tipe 4, 4 juta. Siapa yang harus memiliki asuransi santunan harian rawat inap? Yang harus memiliki asuransi santunan harian rawat inap adalah Anda yang menjadi tulang punggung keluarga. Karena pada saat Anda tidak bekerja, tentu ada kerugian harian yang disebabkan oleh Anda tidak bekerja. Jadi pada saat Anda tidak bekerja, uang saku Anda akan digantikan oleh pihak asuransi. Jenis asuransi yang ketiga berdasarkan fungsinya adalah asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan ini berfungsi atau bisa diklaim apabila nasabah yang diasuransikan mengalami kecelakaan. Biasanya penggantian biaya dari asuransi kecelakaan ini misalnya kehilangan fungsi tangan, lalu dia akan mendapatkan sekian jumlah uang pertanggungan, katakanlah 1 miliar. Lalu misalnya kehilangan fungsi kedua kaki, tidak bisa berjalan gitu ya. Nasabah juga akan mendapatkan uang pertanggungan. Ya, jadi dalam bentuk cash ditransfer langsung ke nasabah. Ada juga contohnya yang di cover di asuransi kecelakaan bila nasabahnya kehilangan penglihatan, kelihatan pendengaran, kehilangan kemampuan bicara, nah dan lain-lain. Ada juga asuransi kecelakaan yang mengcover apabila nasabahnya meninggal dunia akibat kecelakaan, maka akan keluar sejumlah uang pertanggungan jiwa yang diserahkan kepada keluarga yang ditinggalkan.
Siapa yang harus memiliki asuransi kecelakaan? Asuransi kecelakaan wajib Anda miliki apabila Anda adalah pencari nafkah di sebuah keluarga. Pada saat Anda mengalami kecelakaan, tentu income Anda berhenti, maka keluarga Anda juga mengalami kerugian secara finansial atau secara keuangan. Maka Anda wajib memiliki asuransi kecelakaan bila Anda orang yang sangat berisiko mengalami kecelakaan di jalan raya misalnya, atau Anda bekerja di bagian pekerjaan dengan gedung-gedung yang tinggi, pembangunan, konstruksi, seperti itu ya. Anda wajib memiliki asuransi kecelakaan. Jenis asuransi berikutnya berdasarkan manfaat adalah asuransi sakit kritis. Asuransi sakit kritis ini biasanya belum familiar di kalangan para nasabah atau masyarakat Indonesia. Tapi menurut saya asuransi ini adalah asuransi favorit buat saya. Mengapa? Karena di zaman sekarang banyak sekali orang-orang mengalami sakit kritis. Tidak harus tua, mulai dari usia muda bahkan anak-anak. Banyak yang terkena leukemia dan penyakit kritis lainnya. Nah, pada saat nasabah yang diasuransikan mengalami kondisi sakit kritis, contohnya jantung, stroke, gagal ginjal, kanker, dan penyakit kritis lainnya, maka pihak asuransi akan mencairkan sejumlah uang pertanggungan dalam jumlah yang besar. Misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, 30 miliar, atau berapapun jumlahnya yang disepakati di awal dibeli oleh si nasabah dengan besaran premi yang sudah ditentukan oleh pihak asuransi. Asuransi sakit kritis sebaiknya dimiliki oleh siapa? Sebaiknya semua orang memiliki asuransi kondisi kritis, karena pada saat seseorang mengalami kondisi kritis tentu akan berpengaruh pada keuangan keluarga secara keseluruhan. Apalagi terutama Anda adalah pencari nafkah di sebuah keluarga. Anda bayangkan pada saat Anda produktif, Anda cari uang, Anda bisa menghidupi keluarga Anda. Tapi pada saat terjadi kondisi kritis, maka Anda tidak bisa bekerja, income Anda juga berhenti, mungkin bisnis Anda juga menurun pada saat orang lain yang melakukan bisnis Anda, maka Anda perlu uang pertanggungan kondisi kritis dari pihak asuransi untuk melanjutkan biaya hidup keluarga Anda. Uang pertanggungan sakit kritis dari asuransi bisa Anda gunakan untuk melanjutkan hidup, biaya sekolah anak, makan, biaya rumah tangga, biaya bayar cicilan, dan biaya-biaya kehidupan lainnya. Asuransi terakhir, asuransi jiwa. Tentu asuransi jiwa sudah sangat familiar di antara semua jenis-jenis asuransi. Asuransi jiwa dibeli oleh orang yang sayang keluarga karena dia merasa apabila dia tiada, keluarganya masih tetap membutuhkan uang untuk melanjutkan hidup. Siapa yang harus membeli asuransi jiwa? Asuransi jiwa wajib dibeli oleh semua orang yang menjadi penanggung jawab keuangan di sebuah keluarga alias pencari nafkah. Bila Anda bekerja, maka anak istri Anda bisa hidup. Tapi bila Anda tidak ada, siapa yang melanjutkan hidup mereka? Tentu uang pertanggungan dari asuransi jiwa yang Anda miliki sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah utama akan sangat membantu untuk keluarga Anda. Siapa yang perlu membeli asuransi jiwa lainnya? Apabila Anda memiliki aset yang cukup banyak dan aset ini nanti akan dipindah tangankan. Anda butuh uang cash dalam jumlah yang banyak, minimal 10% dari nilai aset Anda untuk sebagai biaya operasional pada saat biaya balik nama. Bagaimana dengan penjelasan tadi? Apakah Anda sudah paham asuransi apa yang Anda miliki atau asuransi apa yang akan Anda beli sekarang? Tentukan jenis manfaat asuransi yang Anda perlukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan keluarga Anda.